Halo semuanya, perkenalkan aku Michael Fernando Butar-Butar, aku dari Prodi Manajemen Aset Publik. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah permintaan agregat dan penawaran agregat. Kita langsung aja ke materinya, simak yuk. Nah, seperti biasa nih, ada pertanyaan di awal-awal. Jadi, apa itu fluktuasi dan apa karakter? Oke, jadi fluktuasi itu gejolak gitu ya. Bisa kita bilang sebuah gejolak naik turunnya, mungkin itu sebuah harga atau mungkin suatu keadaan. Nah, dalam kondisi ini yang kita bahas adalah gejolak naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Nah, begini. Di sini yang kita bahas adalah short run economic fluctuations. Economic activity fluctuates from year to year. In most years, production of goods and services rises. On average, over the past 50 years, production in the US economy has grown by about 3% per year. In some years, normal growth doesn't occur, causing a recession. Oke, jadi kebanyakan itu produksi barang dan jasa itu naik dan katanya di Amerika tuh lebih dari 50 tahun itu di Amerika itu mengalami pertumbuhan sekitar 3% per tahunnya. Nah, dan ada juga tahun-tahun yang ketika pertumbuhan ekonomi itu nggak terjadi. Jadi yang terjadi itu adalah resesi. Nah, seperti ini nih contohnya. Indonesian GDP growth ya annual persen. Jadi di sini kan ada gejolak nih naik turun kan. Nah, di tahun 1998 nih sampai tahun 2000 nih kan kelihatan nih kan kayak penurunan kurvanya nurun kan jatuh gitu. Ini nih kalau kita bisa bilang kalau dia grafiknya udah mulai turun itu adalah resesi atau itu adalah periode di mana uh, pertumbuhan ekonominya tuh turun gitu loh dan terjadinya peningkatan pengangguran juga income-nya jadi berkurang. Nah, kalau sudah terus-menerus begini nih sampai bahkan jatuh kayak membentuk suatu lembah gini, berarti itu disebut depresi. Itu adalah resesi yang sudah apa ya, udah fatal gitu lah. Oke, kita next. The basic model of economic fluctuations. Two variables are used to develop model to analyze the short run fluctuations. Oke, jadi untuk menganalisa fluktuasi ini kita pakai dua model katanya. Di economist output of goods and services measured by real GDP, dia pakai perhitungan barang dan jasa dengan GDP-nya. Terus the overall price level measured by the CPI or the GDP deflator, atau pakai CPI Consumer Price Index atau IHK bahasa Indonesianya, dan juga atau pakai GDP deflator, itu GDP nominal dibagi GDP real. Terus the basic model of aggregate demand and aggregate supply. Economists use the model of aggregate demand and aggregate supply to explain short-run fluctuations in economic activity around its long run trend. Jadi para ekonomis itu menggunakan model uh, supply agregat dan supply salah aggregate demand and aggregate supply untuk menjelaskan fluktuasinya ini dalam jangka pendek. Terus the aggregate demand curve shows the quantity of goods and services the households, firms, and the government wants to buy at its price. Jadi kurva agregat permintaan ini menunjukkan quantity barang dan jasa pada rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Ini seperti kurva demand seperti sebelumnya sih, seperti kurva pasar juga. Nah, the aggregate supply curve shows the quantity of goods and services that firms choose to produce and sell it at its price level. Jadi menunjukkan jumlah yang diproduksi sebuah perusahaan pada tiap harga, pada tiap level harga. Oke, kita next. Ada fakta nih katanya. Satu, fluktuasi itu nggak teratur dan nggak dapat diprediksi ya, seperti yang kayak seperti eh, fluktuasi ini Indonesian GDP growth ini kan nggak teratur gitu kan. Ini bisa dia kadang turun terus naik, terus kadang bisa juga tiba-tiba jatuh terus naik lagi kan. Jadi fluktuasi itu nggak teratur dan susah diprediksinya. Terus yang kedua itu variabel makro berfluktuasi bersama-sama. Nah, kenapa, maksudnya apa sih berfluktuasi bersama-sama? Nah, di sini kan dikasih nih kurva Indonesian GDP growth atau pertumbuhan ekonominya Indonesia, pertumbuhan GDP-nya Indonesia. Nah, sebenarnya ini tuh bisa menunjukkan beberapa hal. Kan katanya variabel makro bisa berfluktuasi bersama-sama. Nah, ketika GDP Indonesia naik, sebenarnya jika kita lihat di kurva lain atau grafik lain, misalkan kurva unemployment atau kurva pengangguran,
Itu tuh sebenarnya ketika GDP-nya ini turun, unemployment-nya tuh naik. Jadi maksudnya berfluktuasi bersama-sama itu adalah eh, kurvanya tuh variabel variabel makronya ini kayak GDP, pengangguran misalnya sama inflasi itu tuh misalkan satu berfluktuasi, yang lain juga bisa berfluktuasi begitu. Jadi misalkan yang satu turun, yang satu lagi bisa aja naik. Jadi itu kayak saling berkaitan. Terus yang ketiga, Y ini GDP kan turun, berarti unemployment atau pengangguran naik. Oh iya, ini kayak aku bilang tadi. Jadi ketika GDP-nya turun, unemployment-nya atau pengangguran itu turun. Indonesia pernah resesi, PDB turun, pengangguran banyak, depresi. Iya, Indonesia pernah resesi kayak di grafik ini nih. Di tahun 1998 sampai jatuh gini kan, sampai terjadi depression. Dan di sini nih pasti banyak terjadi pengangguran lah karena GDP-nya sangat turun. Oke, kita next. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana permintaan dan penawaran agregat menjelaskan fluktuasi ekonomi? Kenapa permintaan agregat memiliki slope negatif? Apa yang menggeser kurva AD? AD itu aggregate demand dan AS itu aggregate supply. Bagaimana kurva AS di jangka panjang dan jangka pendek? Apa yang menggeser kurva AS? Oke, kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan penjelasan-penjelasan di slide berikut. Oke. Model baru, model AD-AS, model dasar fluktuasi jangka pendek. Oke. Jadi dalam jangka pendek kita tuh pakai model ini nih, short run AS dan short run AD. Jadi ini ada kayak kurva supply demand biasa lah. Ada price, ada output. Tapi sini output jadi pakai GDP, bukan kayak cuma kayak quantity gitu doang. Tapi sebenarnya sama aja gitu loh, pakai output. Nah, jadi ini mirip aja kayak kurva supply demand pada pasar. Ada supply, ada demand, terus ada titik keseimbangannya gitu. Bakal kita jelaskan di slide berikutnya lagi. Nah, kurva AD, seluruh permintaan barang jasa dalam satu perekonomian. Nah, jadi apa sih bedanya AD? Kan AD ini aggregate demand, dan kan biasanya yang kita ketahui di sebelum itu adalah demand doang atau kurva demand doang. Jadi AD itu adalah uh, kurva yang menunjukkan keseluruhan permintaan barang jasa dalam suatu perekonomian. Kan kalau pasar itu ya, kalau pasar itu cuma menunjukkan misalkan satu produk doang atau satu pasar doang, misalkan pasar sabun atau pasar buah gitu. Jadi ya kalau kurva demand ya satu produk doang atau satu jenis barang doang. Sementara kalau kurva AD ini atau aggregate demand ini itu menunjukkan seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian, mungkin di suatu negara. Jadi ini menunjukkan keseluruhannya gitu loh. Nggak cuma satu barang doang. Sama juga kayak AS. AS juga menunjukkan keseluruhan penawaran seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Gitu. Nah, jadi ini kenapa kurva AD berselop turun. Jadi kurva AD itu dipengaruhinya ini. Kan Y, ada Y nih. Y itu output atau GDP-nya. Itu pengaruhnya ada consumption, investment, government spending, dan ekspor impor. Terus katanya diasumsikan J-nya ini tetap, anggaplah J-nya tetap, berarti ya anggaplah nggak ada. Berarti slope-nya ini kan bakal dipengaruhi oleh consumption, oleh household, investment, by buying physical capital, dan juga ya, ekspor impor gitu. Ini CINX. Nah, kita next slide lagi. Oke. Jadi ada 3 alasan kenapa kurva AD ini slope-nya turun. Yang pertama adalah efek kesejahteraan, kedua adalah efek suku bunga, dan ketiga adalah efek nilai tukar. Atau kita efek kesejahteraan ini bahasa Inggrisnya the wealth effect. Dia tuh ini penjelasannya. Ketika harga turun, misalkan harga turun nih, price 2 jatuh ke price 1. Nilai uang kan naik nih. Harga turun, nilai uang naik. Ketika hal itu terjadi berarti konsumen lebih sejahtera kan? Wealth effect. Nah, makanya disebut the wealth effect. Terus ketika nilai uang naik berat dan konsumen lebih sejahtera, mereka bisa meningkatkan konsumsi nih. Nah, ketika konsumsi naik kan permintaan barang dan jasa pasti naik juga kan. Nah, itulah kenapa permintaan ketika harga turun, outputnya juga bakal naik. P2 ke P1 bakal pindah kan. Kenapa itu salah satu penjelasan kenapa slope-nya tuh turun gini atau negatif. Nah, terus alasan kedua, efek suku bunga. P dan I penyebab ini hubungannya. Semakin murah barang, makin sedikit kebutuhan pegang uang. Berarti sisa uangnya diinvestasikan untuk dapat bunga. Dan banyak yang pinjam uang untuk usaha modal atau butuh barang modal. Kemudian permintaan barang modal naik dan Y pun naik. Oke, kita bahas lebih jelas.
Ketika P turun atau harga turun, berarti orang-orang kan otomatis nggak perlu banyak uang kan untuk beli barang. Nah, jadinya mereka ada uang nih, uang sisa. Uang sisa ini bakal cenderung mereka investasikan untuk beli bond, obligasi, atau aset. Jadinya bank kan kelebihan stok uang nih untuk dipinjam. Kayak, oh banyak banget nih yang masukin uangnya ke tabungan atau investasi. Oleh karena itu, suku bunga banknya diturunin supaya orang-orang itu berani ngambil uang di bank atau orang tuh mau minjam gitu lah. Karena suku bunganya diturunkan kan jadi orang lebih mau minjam kan. Nah, banyak yang pinjam jadinya. Nah, orang-orang minjam ini kan biasanya ada tujuan tertentu, pastinya kayak beli modal ini, untuk beli barang modal, untuk usaha mungkin atau apa. Sehingga ketika mereka ingin beli barang modal, permintaan barang modal naik, atau permintaan barang modal itu yang I tadi, investment ini, physical capital. Sehingga ketika harga turun, maka itulah yang menyebabkan outputnya naik, output barang modal investment itu. Kalau efek kesejahteraan kan tadi yang naik kan C-nya, ketika harga turun C-nya naik, C-nya ini. Kalau yang efek suku bunga tadi, ketika harga turun I-nya naik gitu. Oke, yang ketiga, efek nilai tukar. Ketika P turun, produk domestik memiliki daya saing dengan produk luar negeri. Nah, kenapa begitu? Karena ketika P turun berarti kan kayak harga barang-barang dalam negara kita nih lebih murah gitu loh daripada dibandingkan negara-negara luar. Sehingga itu kan menstimulus NX. Anggap aja kayak orang ngelihat, oh negara kita lebih murah daripada negara lain. Jadinya mereka cenderung mengimpor dari negara kita kan, otomatis ekspor kita jadi naik. Nah, kenapa impor turun? Nah, karena barang domestik kita harga turun, orang dalam negeri juga otomatis mikir kan, kalau barang dalam negeri lebih murah kenapa harus beli barang dari luar. Jadi impornya ya turun juga begitu. Jadinya meningkatkan permintaan juga barang dan jasa dari luar. Ini permintaan barang dan jasa ini maksudnya dari luar. Tapi dari dalam juga meningkatkan consumption tadi dan juga meningkatkan ekspor kita. Jadinya faktor NX nya juga naik kan. NX itu adalah ekspor kurang impor. Jadi ketika ekspornya naik dan impornya turun, otomatis NX nya juga naik. Sehingga jika P nya turun, NX nya naik. Jadinya outputnya pun naik begitu. Itulah tiga efek yang menjelaskan kenapa sih kurva AD ini slope-nya negatif gini atau turun. Oke, kita lanjut. Ini kesimpulannya. Ketika P naik, ini kebalikannya kan tadi kita bahas P turun semua. Jadi kalau kebalikannya ketika P naik, itu bakal mengurangi barang dan jasa karena dual effect tadi. Kalau barangnya naik berarti C-nya turun. Kalau suku bunganya naik berarti I-nya turun. Kalau produk dalam domestiknya naik berarti NX-nya turun. Kalau P-nya turun, kebalikannya lagi. Begitu. Next. Nah, kurva AD ini juga bisa shifting. Kita lihat nih. Semua faktor berubah termasuk C, I, G, or NX kecuali P akan menyebabkan kurva AD shifting. Ini seperti kurva demand pada biasa lah. Jadi penyebab shifting itu faktor-faktor kecuali faktor harga. Nih, kecuali P katanya akan menyebabkan AD shifting. Contoh nih, ini ada contoh. Pasar saham booming menyebabkan pemilik saham lebih kaya. C-nya naik, kurva AD shift kanan. Oke, ketika pasar saham booming kan orang-orang itu orang pemilik saham berarti jadi lebih kaya kan, otomatis mereka bisa beli konsumsi lebih banyak, C-nya naik, otomatis kurva AD bakal geser ke kanan gitu karena harganya nggak naik turun, harganya nggak bergerak, harganya diam doang, jadi permintaan naik harganya diam dan dia shifting ke kanan gitu. Ini apa saja yang buat AD shifting? Jadi ada beberapa hal. Ini contohnya adalah ini ketika perubahan C atau perubahan consumption. Itu adalah contohnya yang kayak tadi pasar saham jatuh atau booming tadi. Kayak booming tadi kan pasar saham booming jadi konsumsinya naik. Tapi sebaliknya kalau pasar sahamnya jatuh konsumsinya turun gitu, C-nya turun. Terus selera tabung atau investasi. Nah, ini hubungannya sama yang suku bunga tadi. Jadi ketika orang lebih banyak nabung berarti investasinya naik kan. Dan maksudnya ketika orang tuh lebih banyak
nabung berarti nilai uang itu kan berarti tinggi, dan konsumsi itu juga tinggi kayak ini tadi, efek suku bunga. Orang jadi punya uang lebih untuk diinvestasikan sehingga permintaan barang modal naik gitu. Konsumsi barang juga bakal naik sih. Terus pajak juga bakal mempengaruhi. Ketika pajak naik, otomatis orang lebih malas kan beli barang karena harganya mahal. Kalau pajaknya kecil juga fee-nya bakal naik karena pajak mereka harus mengeluarkan biaya lebih kecil. Terus yang menyebabkan perubahan I, perusahaan lebih beli barang modal seperti komputer dan lain-lain. Nah, ini kayak mungkin kayak pengadaan lah istilahnya. Pengadaan di suatu perusahaan. Terus ini ekspektasi atau optimisme atau pesimisme. Misalkan orang nih mikir nih, kalau aku beli modal ini kira-kira bakal menguntungkan kak ke depannya atau enggak. Jadi ini bakal menentukan orang ini bakal meningkatkan I-nya nih atau barang modalnya nih. Terus suku bunga ini yang kayak tadi juga, suku bunga. Kebijakan moneter juga, dan juga yang terakhir fasilitas perpajakan. Nah, lalu perubahan G. Ini kebijakan belanja, ini ya tergantung pemerintah sih. Mau buat belanjanya seberapa besar, pengeluarannya seberapa besar, itu tergantung pemerintah. Terus perubahan NX. Nah, ini resesi dan spekulasi. Resesi itu yang mungkin kita anggap kayak ini tadi, bisa hubungannya sama ini kan. Resesi itu terjadinya penurunan ekonomi, berarti kayak GDP-nya makin turun kan, otomatis itu akan mengurangi atau menambah itu otomatis itu kan mengurangi eh, ekspor mereka, ekspor suatu negara itu. Kemudian spekulasi ini juga mungkin mirip-mirip sama ekspektasi ini ya, perubahan I. Gimana sih kedepannya lagi? Jadi mereka tuh bakal mikir lagi mau beli barang dari negeri itu atau enggak. Jadi bakal menentukan ekspor impor suatu negara. Oke, karena materinya masih banyak, sepertinya akan kita sambung di video selanjutnya. Oke, see you in next video. Bye bye.